Ya, kembali lagi di Newsroom Today. Pemirsa, memasuki era revolusi industri 4.0, Polda Metro Jaya meluncurkan sejumlah terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya adalah sistem tilang elektronik dan electronic drivers atau sistem uji praktik SIM berbasis digital. Polda Metro Jaya Kamis pagi meluncurkan sejumlah program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menerapkan kebijakan Kapolri yang promotor. Salah satunya adalah ETLE atau tilang elektronik. Selain itu ada penambahan fitur seperti tilang elektronik jalur busway, tilang elektronik di jalan tol, bodycam atau kamera pengawas yang dipasang pada badan anggota kepolisian, dan tilang elektronik portable. Selain ETLE, fitur lainnya adalah e-drivers yang merupakan ujian praktek SIM secara otomatis. Ini merupakan terobosan kreatif untuk memungkinkan ujian praktek SIM A dan SIM C secara bersamaan. Dua lainnya yakni aplikasi Satpam Mantap dan aplikasi Helprenakta. Kita akan bangun pada titik awalnya mungkin baru 10 titik di situ. Nah, nanti semuanya akan dipasang. Sehingga nanti nggak perlu ada petugas lagi di sana. Yang bekerja itu adalah semuanya nanti dari teknologi. 24 jam dia akan bekerja. Inovasi ini tujuannya tidak lebih adalah membuat kota kita menjadi lebih tertib. Kita bukan mengadakan ini semua, kita mendukung untuk pendapatan negara, karena sesungguhnya nilai pelanggaran itu meskipun secara rupiah besar, artinya masih banyak orang yang belum tertib. Kita menginginkan ke depan justru dengan adanya alat-alat ini, maka tingkat ketertiban meningkat, jumlah pelanggaran menurun. Polda Metro Jaya juga telah membangun jajaran Polres modern yang kini baru berada di jajaran Polres Metro Tangerang Kota dan jajaran Polres Metro Bekasi Kota. Hendra Riyadi, Molko Pandi, JAK TV. Ya, memasuki era revolusi industri 4.0, Polda Metro Jaya meluncurkan sistem tilang elektronik dan electronic drivers atau sistem uji praktik SIM berbasis digital. Bagaimana proses pelaksanaan sistem tersebut? Telah ada Lydia Simangunsong langsung dari kawasan Jakarta Pusat. Silakan Lydia. Ya, baik, terima kasih Fandana. Informasi tambahan bagi Anda khususnya pengguna kendaraan bermotor di Jakarta bahwa penerapan tilang elektronik dengan sistem ETLE ini juga akan mulai diberlakukan di ruas jalan tol, di mana Jasa Marga bersama Ditlantas Polda Metro Jaya akan menambah titik-titik penerapan sistem tilang elektronik tidak terkecuali di ruas jalan tol. Lalu seperti apa penerapannya? Kita akan membahas lebih lanjut. Saat ini sudah bersama dengan saya Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar. Selamat malam Pak Fahri, apa kabar Pak? Ini bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan penerapan sistem tilang elektronik dengan ETLE yang akan diberlakukan di ruas jalan tol. Ini tujuannya apa Pak, dan kapan akan mulai diimplementasikan secara penuh Pak? Ya, jadi hari ini Pak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI telah meresmikan salah satu program unggulan dari Ditlantas Polda Metro Jaya, yaitu ETLE Development Project atau kita sebut dengan EDP. EDP ini adalah program keberlanjutan dari program ETLE, di mana program ini kita sudah mengintegrasikan kamera ETLE dengan kamera yang dimiliki oleh Jasa Marga maupun Transjakarta. Jadi terdahulu memang kita sudah punya kamera ya, sebanyak 12 kamera untuk melakukan penindakan pelanggaran secara elektronik di beberapa ruas jalan yang ada di Sudirman sampai dengan Tamrin. Sekarang kita fokus untuk mengintegrasikan ke ruas jalan tol, termasuk juga di luas jalur busway, di koridor jalur busway. Di jalan tol sendiri kita sudah menempatkan 4 titik kamera ETLE. Yang pertama itu di ruas jalan Tanjung Duren, yang kedua itu di ruas jalan Cikampek, yang ketiga ruas jalan Jor, yang keempat di ruas jalan Sediatmo. Itu memang sudah kita tempatkan. Dan untuk fitur kamera ETLE tersebut adalah melakukan pendeteksian terhadap kendaraan bermotor yang melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan. Misalkan di dalam kota kecepatannya itu 80 maksimal. Misalkan di luar kota itu berarti 100 km per jam gitu kan. Jadi kalau dia melebihi batas kecepatan, maka kamera ETLE itu akan mendeteksi. Kamera itu akan mendeteksi dan nanti akan termonitor di back office dari ETLE yang berada di TMC Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan yang kedua, kita juga sudah mengintegrasikan dengan kamera yang telah dimiliki oleh Transjakarta. Nah, di Transjakarta sendiri kita akan mendeteksi pelanggaran memasuki jalur busway, terutama sepeda motor. Oke Pak,
Tadi disebutkan bahwa penerapan tilang elektronik ETL ini yang akan diterapkan di ruas jalan tol ini sudah ditempatkan di 4 ruas jalan. Ini artinya sudah mulai diimplementasikan secara penuh Pak atau bagaimana? Ya, jadi hari ini baru kita resmikan, ya diresmikan oleh Pak Kapolri dan Pak Kapolda Metro Jaya tadi juga sudah merilis. Jadi memang hari ini sudah dilaksanakan pengcapturan terhadap berbagai pelanggaran tersebut, termasuk juga kecepatan, termasuk juga pelanggaran jalur busway. Tetapi saat ini kita memang masih dalam tahap edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat paham bahwa kita sedang mengimplementasikan dari program ETL Deployment Project berupa integrasi kamera ETL dengan kamera yang ada di Transjakarta maupun yang ada di ruas jalan tol. Gitu. Pak, apakah ini kemudian nanti ruas tol layang juga akan masuk dalam penerapan sistem tilang ETL Pak? Ya tentu nanti pasti akan kita kembangkan. Hari ini juga ada pertanyaan ke Pak Kapolda apakah nanti di ruas jalan jalur sepeda juga akan dikenakan kamera ETL juga, ditempatkan kamera ETL. Tentunya ETL ini akan berkembang terus. Makanya kita lihat bahwa awalnya 12 kamera, sekarang kita sudah memiliki 45 tambahan lagi, bantuan lagi. Terus tahun depan juga kita rencanakan 48 kamera. Jadi ini terus berkembang ETL ini. Oke, tadi disebutkan bahwa masih dalam tahap edukasi dan sosialisasi. Lalu kapan akan mulai diimplementasikan Pak? Ya kita akan informasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Yang pasti tentunya kita ETL ini tidak hanya metode represif. Kita ingin bahwa ETL ini merupakan metode prevensi, mencegah untuk terjadinya pelanggaran lalu lintas. Masyarakat paham bahwa di situ ada kamera yang mengawasi 1 kali 24 jam, sehingga timbul kesadaran masyarakat. Selain itu juga memang kita fokusnya sekarang juga salah satunya adalah kecepatan. Karena memang permasalahan salah satu yang ada di ruas jalan tol itu adalah kendaraan bermotor banyak melebihi batas kecepatan. Apalagi kita paham betul bahwa kecepatan ini merupakan salah satu 7 faktor penyebab fatalitas korban laka lantas selain dari drug driving, drink driving, careless driving dan sebagainya gitu. Jadi memang kita sekarang fokus juga ke arah pelanggaran batas kecepatan. Oke. Pak, tadi kan sudah dilakukan tahap sosialisasi. Ini artinya sudah diinformasikan bagi para pengendara yang melanggar dengan sistem tilang ETL Pak? Ya betul. Jadi nanti biasanya kita akan membuat suatu unit-unit untuk mensosialisasikan kembali kepada masyarakat. Nanti kita akan tampilkan bentuk-bentuk pelanggaran yang bisa deteksi. Seperti kayak dulu kita nanti turun ke jalan, mensosialisasikan, mengkampanyekan. Kita datang ke komunitas-komunitas tertentu untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Oh ini bentuk pelanggarannya. Oh ini pelanggaran jalur busway yang sudah kita deteksi. Misalkan beberapa sepeda motor, berapa jumlahnya dan sebagainya. Jadi memang sekali lagi bahwa ETL ini kita harapkan bukan hanya sebagai metode represif, tetapi juga metode prevensi, mencegah masyarakat untuk berbuat pelanggaran karena dia tahu bahwa di situ dia memasuki kawasan dari kamera ETL. Tentunya ini merupakan suatu metode yang baik sekali. Ini penerapan sistem tilang ETL ini kan sudah diterapkan di ruas jalan Sudirman dan Tamrin, ini kemudian diterapkan kemudian di ruas jalan tol Pak. Dari evaluasi, apakah jenis pelanggaran dengan tilang elektronik ini sudah berkurang atau bagaimana Pak? Sudah berkurang, kita sudah melakukan evaluasi ya. Tadi juga Pak Kapolda Metro Jaya sudah merilis bahwa ada efektivitas dari penggunaan ETL ini. Bahkan kita sudah bisa menurunkan jumlah dari pelanggaran lalu lintas sebesar 40%. Ya, 40 sampai 44,2% gitu. Jadi memang ETL ini sangat efektif, apalagi pelanggaran ini juga dapat dideteksi 1 kali 24 jam dan jenis-jenis pelanggaran pun terus bertambah. Yang awalnya tadinya hanya menerobos lampu merah, termasuk melanggar marka, sekarang sudah berkembang menjadi pelanggaran menggunakan handphone, menggunakan safety belt, ganjil genap, dan sekarang malah kecepatan juga sudah kita deteksi dan termasuk masuk jalur busway. Oke Pak, terakhir harapan dari penerapan sistem tilang elektronik ini dengan mulai diberlakukan di ruas jalan tol apa Pak? Ya, harapan kami adalah bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas terus meningkat gitu ya. Masyarakat paham betul bahwa mereka diawasi oleh kamera ETL, makanya kita harapkan bahwa pelanggaran lalu lintas itu akan berkurang dan tentunya akan terwujudnya road safety. Oke, baik, terima kasih Pak Faris, selamat melanjutkan tugas kembali Pak. Ya baik Vandana dan juga pemirsa, tadi disebutkan bahwa penerapan dengan sistem tilang elektronik yang akan mulai diberlakukan di ruas jalan tol ini masih dalam tahap sosialisasi. Meski demikian sudah mulai diterapkan beberapa kamera-kamera CCTV di beberapa ruas jalan tol tadi, seperti di ruas tol Jakarta Cikampek, kemudian juga di ruas tol Tanjung Duren dan juga tol lingkar luar Jakarta, di mana nanti dari tujuan dari penerapan sistem tilang elektronik yang diberlakukan di ruas jalan tol ini adalah untuk meminimalisir pelanggaran dan juga angka kecelakaan lalu lintas. Demikian sementara Vandana dan juga pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Lydia atas laporan Anda dari kawasan Jakarta Pusat dan selamat bertugas kembali.